namanya kan Raffi Ahmad. Iya. Itu sejarahnya itu memang orang tua kamu ngefans? Ayah bilang prestasi kamu tuh kan saya dulu mondok ya. Prestasi kamu tuh dari dulu di pondok pramuka mulu. Sejumlah pendaftar keseluruhan Kabupaten Bogor ada berapa? Ian tuh hampir mau jatuh karena nggak ngitung anak tangganya. Kongres Wangkong beres-beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di acara kami, yaitu acara Kongres Wangkong beres-beres. Jadi ini acara baru ya, ke Betul. sahabat-sahabat Potsabo gitu kan, yang awalnya Potsabo, kita punya acara baru di bidang humas. Betul. Yang bekerja sama dengan jurnalistik, yaitu Kongres. Oke, sekarang kita kedatangan tamu perdana nih, ya, yang telah Bogor di acara 17 Agustus. Betul. Tuh. Ya, siapakah dia? Mari kita sambut Siapa? Naila dan Raffi ya. Raffi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik. Naila dari kelas berapa? 11-14. 11-14. Iya, Kalau 14. Raffi? Saya dari kelas 11-1. Raffi itu kalau nggak salah namanya Raffi Ahmad ya? Siap. Oke. Mirip yang Sultan Andara itu ya? Wah, beda lagi tuh, Pak. Beda. Gar, saya menarik di sini. Namanya kan Raffi Ahmad. Iya. Itu sejarahnya itu memang orang tua kamu ngefans? Mungkin nggak tahu juga. Wah, nggak tahu. Serius. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Naila, sebelumnya kamu tinggal di mana? Di Taman Raya Citayam. Taman Raya Citarum. Itu tempatnya di mana itu? Di Citayam. Di Citayam lah. Makanya. Citayam itu luas. Iya betul, maksud saya kan iya. Citayam itu ada yang masuk ke Depok, ada yang masuk ke Bogor. Oke. Makanya kan Citayam itu kan berbagai macam Lokasi. kultur di situ ada gitu kan. Oke. Ya. Berarti masuk ke MAN 2000 berapa? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun Ya. kemarin. Kan 2024. kelas 11 kan. Iya, kelas 11. Ikut Paskibra dari kapan? Di SMA ini baru ikut. Di SMA ini. Hebat, Bro. SMP-nya? SMP-nya ikut pramuka. Wow. Oh, tapi udah ada dasarnya sih kalau pramuka. Pramuka. Terus di MAN ini ikut Paskibra. Iya. Kalau Raffi? Apanya nih? Paskibra dari kapan udah? Kalau Paskibra ya dari kelas 10. Oh, baru. Baru. Berarti SMP sama pramuka juga. Sama, serasi dia. Dua-duanya dari Pramuka terus langsung ke Paskibra. Iya. Paskibra. Kenapa milih Paskibra? Oh, betul itu. Pindah barisan. Dari saya dulu. Iya, Ya, boleh. Boleh. Kenapa ya? Kenapa saya milih Paskibra? Soalnya apa sih namanya? Papa, orang tua, ayah bilang prestasi kamu tuh kan saya dulu mondok ya. Prestasi kamu tuh dari dulu di pondok pramuka mulu, kagak ada niatan nyoba hal baru apa. Papa bilang gitu kan, jangan dikit-dikit prestasi pramuka, dikit-dikit prestasi pramuka, bosen sampai sertifikat medali banyak banget di rumah pramuka gitu kan. Waduh. Terus bapak nyuruh nyoba ke Paskibra. Terus ada info pendaftaran Paskibra ke kabupaten. Bapak apa ya, kayak nyuruh daftar gitu. Diapresiasi penuh dukungan Ya, gitu ya. dukungan. Soalnya dukungan orang tua. sertifikat kalau buat piala sih, medali gitu kalau kata bapak mah ntar nggak bakalan kepake buat daftar abdi negara, nggak bakalan kepake. Yang kepake itu sertifikat. Iya, kalau sertifikat emang Iya, sangat kepake. iya. Ke PTN juga bisa. Soalnya kalau buat piala medali kayak gitu nggak ada gunanya. Yang sertifikat itu kepake ke bank juga. Iya. Oh iya. Iya. Sertifikat rumah. Ya kan? Berarti di pramuka ini prestasinya udah apa aja? BPKB mobil juga. Pernah ini jambore tingkat nasional dari pondok ngikut. Betul. Ya. Emang udah persilahkan makan? Ben aja. Terus Banyak kalau misalnya diinget-inget udah. jadi saking bosannya prestasi di pramuka gitu kan. Iya. Ya udah mending Paskibra aja. Kemarin juga pas nyampe di sini tuh di Mansabo,
Saya itu pindah school di sini. Saya dari awalnya pramuka di sini. Oh. Pindah school, terus sebelum seminggu apa 2 minggu sebelum pelantikan gabungan, saya pindah school, terus bener-bener ribet banget ngurusnya, apalagi kan Pak Umar. Apa itu Pak Umar itu? Aduh, Nyebut nama nih udah bahaya nih. aduh, sebut lagi. Ini gimana ya? Pengen minta tanda tangan tuh kudu kayak kabur-kaburan mulu orang itu. Oh, jadi Pak Umar itu kayaknya gak mau merelakan Iya. anggotanya pindah gitu, saking makanya, sayang. Iya. Ya, gitu. Padahal kalau dipikir-pikir juga pramuka juga di sini kan banyak. Ya Kayak betul, banyak banget. ngurangin satu nggak bakal berpengaruh ya, ya kan? Ya mungkin kan kadang ada istilah gini kan, satu musuh itu terlalu banyak gitu kan. 1000 sahabat itu kan terlalu sedikit. Iya, benar. Saya gak mau nih ngurangin sahabatnya satu. Iya, benar. Tuh. Iya Karena sih. kan dalam kepramukaan itu kan kesahabatan itu kan mengental banget. Mungkin seperti itu ya. Terus juga pas saya pindah ke Paskib nih, kan ada pembina latih pramuka tuh Bu Nurul kan yang BK. Iya, betul. Dia bilang, udah kamu saya ACC asalkan kamu dapat gelar PPI, katanya gitu. Masuk PPI, alhamdulillah saya ngebuktiin. Oh, jadi untuk masuk Paskib itu kamu dapetin gelar PPI dulu. Iya, ya kan kalau mau dapat gelar PPI mau nggak mau harus lolos Paskibraka tingkat kabupaten kan. oke. Alhamdulillah lolos. Bagus berarti nih Ben. Jadi kegigihannya itu apa? Dia saking pengennya Paskib Iya. nih gitu kan. Sampai harus Jadi motivasi gitu Ben. motivasi banget ini. Iya. Mungkin kalau misalkan gak ada tangan dari Bu Nurul ini Nggak akan terjadi. bisa jadi masih di nggak pramuka. motivasi ke sana itu agak kurang gitu kan. Iya, terus dari Nela sendiri? Sebenarnya hampir sama sih ceritanya kayak Rapi ya. Emang serasi. Dari awal mondok juga. Oh, mondok juga. Iya, mondok juga. Keren santri nih, Ben. Dari situ mungkin dari MTS eskulnya pramuka. Yang diikutin paling lomba-lomba pioneering, semapur, sandi morse kayak gitu-gitu. Sampai ya banyak lah ya juara-juara yang didapetin. Nah, seiring jalannya waktu mungkin emang udah nih stop aja di MTS pengalaman pramuka. Di MA ini awalnya masih bingung mau masuk eskul apa pertama-tamanya. Pas demos eskul mikir, wah ini Paskibra keren banget nih, mau nyari pengalaman baru di Paskibra. Akhirnya masuk. Awalnya tuh nggak tahu apa yang kabupaten. Awalnya karena emang nggak tahu apa itu Paskibra, apa itu semacamnya gitu kan. Karena yang dipelajarin pramuka mungkin kayak Baden Powell, terus PBB mungkin udah ada dasarnya. Iya. Seiring berjalannya waktu, senior di sini ngasih tahu kalau misalkan ada pendaftaran Paskibra kabupaten. Awalnya tuh dari pengurusan berkas itu nggak tahu apa-apa. Akhirnya nanya-nanya ke temen juga yang seperjuangan yang ikut juga ngedaftar. Akhirnya ngurusin berkas bareng, terus kemana-mana bareng. Apalagi ada kertas kesehatan yang mungkin harus diurus di puskesmas yang bareng-bareng gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu juga sampai di tahap akhir, alhamdulillahnya saya dan teman saya bisa lolos. Oke, berarti dari MAN ini berapa orang yang Dari daftar? Kalau ya dari awal daftar tuh ada banyak. 14. Ada banyak. Banyak. Ada 14. 14 orang. Berarti dari 14 orang 18. Terus 18. rata-rata gugur di TWK. di TWK. TWK. Sejumlah pendaftar keseluruhan Kabupaten Bogor ada berapa? 3.600. sadis, bos. 3.000. 18 banding berapa itu? 3.600 600 orang. Yang diterima dari mana? 2 orang. 2 orang. Sadis, bos. Dari bersaingan dari 3.000. 3.000 orang. Keren. Nggak dikit itu banyak. Tuh. Yang saya pengen dalami ini mereka dari pesantren nih, Ben. Nah, itu dia. Dari pesantren ke pramuka itu kan terus lari ke Paskibra. Paskibraka. Nah, makanya buat teman-teman yang pengen jadi pengibar bendera, Ya, pesantren dulu, pramuka, terus lari ke Paskibra. motivasinya gitu ya. Hafal, Iya, hafal bisa jadi kitab kuning motivasi. dulu. Iya, kan pesantren itu kan kekuatannya doa. Ya. Masya Allah. Jadi samping usaha itu kan ada doa. Tuh. Berarti dari 1000 berapa? 3.000. 3.600. Dikurangin 3.000.
sekarang musim-musim dikurangin kan. Anggaran pendidikan jadi kurang. Aduh, jangan ke situ. Dari 3.000 dari 2 orang. Nah, apa sih motivasinya bisa pengen masuk ke pasukan pengibar bendera Tingkat kabupaten itu? Pernah gak dari Mikir. dari kecil nih gitu kan, wah ngelihat paskibra di TV gitu kan, pernah kepikiran pengen kayak gitu nggak? Kalau dari akunya sendiri, awal masuk gabung di Eskul Paskibra tuh ngepoin apa yang namanya baki, apa itu gimana sih cara jadi baki, terus apa tutorial caranya biar jadi baki gitu kan. Diikutin semua cara-caranya, sampai dari motivasi senior juga ngasih tahu cara jadi baki, terus jalannya seperti ini, sampai akhirnya motivasi itu aku tanemin dalam diri aku sendiri. Dan saat ditanemin itu aku juga berusaha agar bisa menjadi pembawa baki saat itu. Dan sampai kemarin tanggal 17 Agustus bisa menjadi membawa baki. Berarti pas waktu dipilih jadi pembawa baki ini memang pas daftarnya ini daftar jadi pembawa baki ataupun diseleksi dari sana? Enggak, dari awal tuh seleksi seperti biasa sampai ya mungkin belum ada orang yang oh ini baki nih, ini baki, enggak kayak gitu. Jadi diseleksi dari awal sampai akhirnya pas pemusatan diklat itu baru dibentuk pasukan, yang dimana pasukannya tuh masih ditukar-tukar, jadi belum fix ini bisa jadi di pasukan ini di pasukan ini gitu. Jadi masih bisa berputar arah, berputar balik. Jadi selama pas masuk itu ya di rolling terus gitu Iya, kan. di rolling Ini yang terus. pasnya ini di mana nih gitu Iya, kan. yang cocok di mana, yang cocok siapa gitu. Kalau Rapi ini sebagai apa Rapi? Saya sebagai sayap kiri penurunan sore. Sayap kiri. Sayap Karib yang main bola. Berarti kalau sayap kiri pemain bola itu yang Iya. bagian apa Ben? Kamu kan Bagian pengamat sepak bola. benar nih. benar betul. Sayap kiri itu tugasnya sebagai apa? Menyerang menusuk ke dalam kotak. Nah, kalau di Paskibra ini sayap kiri itu bisa didetailkan itu seperti kayak gimana nih? Bisa terbang ya? Ayat. Kurang tahu lagi kalau di sayap kiri itu lebih ke apa sih namanya? Formasi. Formasi, buka formasi sama tutup formasi. Oh iya ya. Iya, Jadi yang apa di bagian kayak melambangkan Garuda. Ya, ya. Oh, berarti kalau misalkan kamu gak ada di situ, Sayapnya nggak terbang. Kurang. Iya, benar. Sayapnya nggak terbang, nggak bisa terbang. Iya. bisa terbang. Sayap kirinya nggak ada. Oke, berarti pas kalau kamu pas penurunan, Saya penurunan. Nela pas Pengibaran. pengibaran itu kan ada videonya tuh yang Beuh, yang mengambil Iya. bendera di depan bupati. Iya benar. Bupati Itu bos. gimana rasanya itu? Rasa pertama kalinya itu deg-degan. Jantung Awalnya- berdebar 300. Iya. Apalagi pas latihan tuh nggak diliatin orang banyak ya, sepi tempatnya, lapangannya nggak ada orang sama sekali. Mungkin motor berlalu lalang mah ada gitu kan, tapi kalau orang yang lihat tuh nggak ada. Sampai di hari H itu rasa gemeternya tuh pasti ada, jantung tuh deg-deg banget. Kayak diliatin semua orang, terus bupati, orang-orang penting yang ngelihat semua itu, apalagi ada orang tua di situ. Iya kan itu kan pas mundurnya itu kan tangga. Nah, kan? itu Iya, yang saya tangga. penasaran. Itu susah tuh mundurnya itu. Itu kalau Sebenarnya emang salah langkah. motivasinya nggak ragu, jangan ragu sama diri sendiri, jangan ragu sama tangga. Kayak ya udah ikutin aja alurnya sampai ngerasa tangganya itu sampai bawah gitu. Jadi jangan ragu pokoknya. Itu pas latihannya itu teman ada latihan dong. Ada latihan. Pasti ada Pernah lah. ngalamin jatuh ataupun gimana pas di Keserimpet gitu, salah selipet tangga. gitu kan? Oh, mungkin pas latihan tuh hampir mau jatuh karena nggak ngitung anak tangganya. Oh, dihitung dulu anak Oh tangganya. memang, oh iya patokannya. Iya patokannya. Jadi pas turun itu 1, 2 gitu. Kan? Iya bener. Iya kan? dalam hati ya. Iya. Jadi malah ngitung gitu. Kalau lebih gimana tuh? Nah. Tuh jadi latihannya itu kan sempat ke selipet. Iya pas Nggak latihan. sampai jatuh. Nggak. Ya, keren. Alhamdulillah nggak jatuh ya. Latihan naik turun tangga itu berapa lama? Wah itu. Sekitar 1 minggu kurang lebih. Itu tiap hari naik turun tangga Iya. Sambil bawa ini tapi kan Iya, bakinya. sambil bawa baki. sambil bawa baki Ben, masa enggak? Ya kan saya nanya bapak.
Terus Siapa tahu bawa pas teh botol. latihannya bukan bawa bendera, Bawa apa? batu. Batu bata. Berarti lebih Iya. berat ya? Lebih berat. Sadis. Ada satu yang saya penasaran ya dari Paskibraka ini. Pasti kan mereka latihan nggak mudah kan? Saya mau dengar langsung dari mereka bagaimana setiap harinya latihan selama sebelum pengibaran bendera ini yang pas di Tegar Beriman, latihannya tuh sekeras apa mungkin? Di lapangannya apa di mana nih, Be? Pas latihannya, Maksudnya pas di sini atau pas latihan mereka di lapangan, gimana tuh? Jadi saya dulu. Iya nggak apa-apa. Selama latihan tuh kan kurang lebih 2 mingguan kan. Dari tanggal 4 Agustus itu kan penyerahan Capaska kan, masih Capaska kan, kalau belum pengukuhan belum resmi jadi Paskibraka meskipun sudah lolos. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita ibarat katanya kalau bahasa TNI mah kalau talatele kayak males-malesan terus petantang petenteng itu bisa diganti sama yang di bawah teman-teman kita yang rankingnya di bawah yang 61 sampai seterusnya bisa diganti. Jadi kayak semisal kitanya sombong apa gimana bisa diganti gitu, soalnya kita belum resmi menjadi Paskibraka, masih Capaska, calon pasukan pengibar bendera pusaka. Kalau buat keluh kesahnya latihan tuh capek gimana ya, ada enak ada enggaknya. Jadi ibarat katanya kita makan enak nih tapi kita bayar itu pakai keringat kita. Jadi kalau pengen makan enak kita kudu keringetan bener-bener banyak banget. berarti nggak ada makan siang yang gratis, Be. Iya, kudu bayar pakai keringat kita. Bergizi nggak? Nah buat Bergizi. Ya, bergizi. ya Cuman alhamdulillah. kagak gratis. Iya. Buat kegiatannya mah ya dibangunin tuh kurang lebih jam 2 kan, ada namanya palu sama bulur tuh. Tuh kan watak mereka kan beda-beda kan. Kalau saya cuma tahu palu, kalau bulur saya nggak tahu tuh, mungkin Sinela. Bulur apa? Bulur tuh kayak palura sama bulurah, kayak yang dituakan. Ibarat katanya kalau di sekolah kutosis. Enggak, saya pikir palu itu palu ini loh. Iya, saya Bukan. Bukan, iya. Ya. Nah, tuh watak palur sama bulur ini kan beda-beda ya. Kalau palur yang putra tuh dia ibarat katanya kan deadline disuruh bangun tuh kan 3:30. Betul. Nah, jam 3 dia udah ngebangunin, bilangnya 15 menit lagi. Padahal masih lama banget. Ajuin waktu. Jadi kayak senior belum pada bangun, pelatih pada bangun, kita udah baris depan kamar nungguin senior bangun. Tes mental. Kadang kayak gitu tuh. Itu trik orang tua, Ben. Iya. Bangun cepet jam 6, padahal masih jam 5. Masih jam 5. Iya, kayak gitu. Pengalaman pribadi itu mah. Terus dari kayak gitu tuh sholat tadarus di masjid. Masya Allah. Sholat tahajud, sholat subuh. Habis sholat subuh geser ke ruang makan. Itu juga ketika mau ruang makan jangan di tempat dulu sampai keringetan. Waduh. Iya, kan habis keringetan makan nggak ya? Iya. Saya makan aja. Jadi Tempe. kalau mau makan tuh jalan di tempat dulu. Jadi kan meja bulat, satu meja tuh berempat kan. Dua putra, dua putri. Jadi berderet. Jadi misalkan barisan kiri dulu ngambil nasi, barisan tengah ngambil buah, barisan tengah ngambil air, gini-gini berurutan. Sampai semuanya udah pada ngambil, baru ntar diberhentiin. Itu jalan di tempat tuh. Semisal ada yang kakinya yang nggak ngangkat, ada yang masih ngantuk-ngantuk, nggak bakalan diberhentiin. Jadi sampai semuanya pada melek lah, berarti pada berkeringet, baru diberhentiin. Sampai memang bener-bener rapi gitu ya? Iya benar. Ih, disiplinnya keren banget itu. Keras sih, keras. Nggak akan bisa sih saya. Beneran. Kalau dibilang keras ya keras gitu. Belum lagi setiap malam tuh, apalagi malam-malam pertama kan, setiap malam tuh buset, teman sekamar saya 2 orang kan, satu kamar kan 3 orang, 2 orang pada kebangun tengah malam pada teriak nangis-nangis gara-gara kakinya kram. Nggak, tapi ini KPAI protes gak? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Soalnya kan keras gitu, Be. Kan nggak boleh dididik dengan keras. Tapi kan Nggak apa-apa, bagus. ya kan, tapi kalau kata Menteri Pendidikan menghukum anak atau mendidik anak secara keras untuk mendisiplinkan boleh, Bapak. Ya seharusnya kayak gitu. Iya. Gitu. Yaudah skip gitu. Terus dari pengalaman Naila seperti apa? Kalau dari aku Tentang sendiri, itu. mulai dari bangun tidur ya, mungkin dibangunin dari jam 3 sama mandi, terus beberes, habis itu persiapan buat sholat gitu kan.
sampai tiba di musolanya kita tadarus, sholat gitu. Nah sampai di ruang makan juga kita harus melakukan jalan di tempat, dan itu satu meja makan ada isinya 4 orang, yang dimana nggak boleh isinya cewek semua, nggak boleh isinya cowok semua, harus selang-seling, cewek cowok. Di tempat makan itu. Iya, nggak boleh cewek semua cowok semua. Terus makannya juga diwaktuin. Makan deh nih. Agak apa-apa. Makannya diwaktuin, dan makannya tuh harus banyak, bukan porsi yang seiprit dikit gitu, enggak. Itu banyak porsi makannya, dan waktunya hanya 5 menit. Jadi udah makan lagi nih, ini ngomongin makan. Kan maksudnya kan yang ngomongin makannya makan mie nih. Makan mie teman-teman. Mie apa itu, Ben? Mie nggak boleh nyebut merek kan, bahaya. Belum ada masuk ya? Iya. Kontak aja nomor di Enggak, bawah. pas banget gitu kan. Lagi ngomongin makan, langsung ngambil makan. Iya kan, biar kebetulan. Ini juga ada nih. Apa itu? Nggak tahu, ini nggak boleh ya. Nggak boleh teman-teman ini. Oh yang kemarin itu. Ini Ben. yang kemarin, tapi lapangan udah di-chat tapi belum ke kita. Iya, yang- Bisa bilang aja. Ya, Nomor di bawah. Kali aja bisa masuk. Iya, email di bawah juga. Ini baru pertama aja udah mau iklan. Ya, terus lanjut. Lanjut. Ya mungkin makannya diwaktuin ya 5 menit. Itu kalau misalkan nggak habis, putra maupun putri, tapi lebih ke putranya ya. Kalau misalkan putri makan ya 5 menit tapi ada yang belum habis, putra yang dihukum. Loh, kok bisa gitu? Jadi Itu sih. Iya. putri salah, putra yang dihukum. Oh, berarti itu merespek perempuan sih. Putra yang salah, putra yang lebih dihukum. Enggak, Ben. Sadis. Kita memang kodratnya kayak gitu. Tapi kan Perempuan yang salah kan perempuan Cowoknya selalu benar. minta maaf. Emang ada perempuan salahnya? enggak ada. Enggak ada. Tapi saya nggak terima, Pak. Kenapa coba? Curhat ya. boleh. Ayo, kenapa nggak terima? Jadi setiap sebelum makan siang tuh kan lari ya. Setiap sebelum makan siang tuh lari dimuterin sekretaris daerah Iya, di daerah Tegal Beriman. Iya. Tuh bener-bener panas banget. Tuh kadang tuh yel-yel. kayak udah lari, terus kita kudu yel bener-bener suara kita harus kencang. Terus habis lari tuh kita push up. Kalau misalkan pada suaranya nggak ada, tuh kan Pak lapangan Tegal Beriman kalau siang gimana? Iya, wah, Panasnya terik banget gimana? itu. Itu terik Panasnya banget, gimana? bro. Push up di situ. Terus yang cewek Pak kagak ada suaranya Pak. Ngeselin banget. Kayak Cowok yang dihukum. cowok yang dihukum. Enggak, kayaknya memang itu cewek itu gak ada suaranya emang sengaja. Iya, betul. Apalagi Kayaknya faktor bisa aja dendam. dendam pribadi. Bisa jadi ada mantannya di Coba tanya. Apalagi kalau makan, kan habis lari push up sit up tuh bener-bener keingetan kan, kayak disuruh suruh keringetan dulu baru makan. Tuh pas makan siang nih kiraan 2 menit udah pada kelar semua. Kan misalnya udah ada yang kelar, kita disuruh posisi squat nahan setengah, nahan bukan naik turun. Abis Nahan makan tuh, abis sampai yang cewek pada kelar semua, makanya saya dendam di situ Pak. Jadi di balik itu ada dendam gitu. Nggak terima aja gitu kenapa lama banget makan. Berarti kesel gak Menila? Kesel nggak? Nggak tahu dah. Aduh, Kesel sih, kalau kesel. aku sih makannya cepet ya. Mengambek dia. Jadi sebelum nggak hanya dihukum doang ya, berarti kan kalau ceweknya belum kelar makan, Yang cowok disuruh Nungguin. suruh diri setengah tapi posisi squat. Ih, gila ya. Kayak bisa penguatan dipraktekan kaki. nggak Ben? Hah? Dipraktekan. Nggak bisa. Iya, Ampun, itu berarti sadis. Kalau pelatihnya itu rata-rata Abri ya. dari Iya. mana? Tentara Dari rata-rata. TNI Polri. Dari dinas TNI di Polri. Kodim 0621 sama di Garnisun yang di Pakansari tuh yang tikungan tuh. Oh, laki-laki sama kebanyakan perempuan. Banyak laki-laki. Laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang. Wah, hafal dia. Ngeri. Ngeri, bos. Tapi itu bisa membela perempuannya itu kan wah benar gitu kan. Berarti- Tapi dari Tapi kalau perempuannya seenaknya misal makan sengaja lama-lama ini rencana semua. Nah, Gimana itu? ada gak kayak gitu? Enggak, mungkin yang makannya lama tuh 3 atau 2 orangan ya. Maksudnya emang dilamain atau gimana? Emang planning dari malam. Atau tanya gini, kesel nih sama ada beberapa cowok gitu kan. Yaudah kita kerjain aja. Ada kayak gitu gak? Enggak ada. Gak ada. Antara nggak ada sama nggak tahu. Ya kita positif aja gak ada. Ya, Itu kan boleh, nggak boleh. mungkin dia Boleh. prasangka buruk gitu kan. Nah, mana ada pertanyaan lagi gak Ben? Banyak pertanyaan mah. Ya udah saya makan dulu. Boleh.
Ini boleh kan makan gorengan? Iya. Boleh. Ya udah silakan makan. Saya mau nanya khusus buat Naila. Pas hari H itu tanggal 17 Agustus itu kan bawa baki ya? Iya. Itu momen paling berkesan selama menjalani peran sebagai pembawa baki gimana? Awalnya tuh masih belum gimana ya, perasaannya tuh masih campur aduk karena mikirnya tuh kayak aku bisa nggak ya di posisi ini karena ditentuinnya itu tanggal 17 paginya. Wah pak, ditentuinnya pagi pak, yang bawa baki. Jadi dadakan. Jadi selama latihan itu masih ditukar-tukar kan, masih di siapa yang cocok, masih dilihatin nih antara saya atau temen saya yang di belakangnya. Itu diseleksi. Jadi setiap latihan tuh sampai di tanggal 17 paginya saya keringet dingin. Karena ditunjuk. Iya, karena masih nungguin nih posisi saya yang netep tuh di mana. Gitu. Jadi pas diumumin kalau misalkan saya baki pagi, baki pengibar, di situ saya nervous kayak ya ampun selama latihan ternyata ada loh hasilnya yang memungkinkan tuh saya bisa ternyata gitu. Menopak batu yang mungkin lebih berat daripada benderanya gitu kan. Mungkin emang gitu cara ngelatihnya biar mungkin badannya tetap tegak gitu kan biar nggak cepet capek gitu. Berarti latihan yang baki itu ya berarti bukan hanya kamu doang ya? Bukan Oh berarti berarti ada dua pilihan dong antara jadi baki sama jadi cadangannya. oh Jadi ada baki utama, ada baki cadangan. ada substitutnya gitu pak. Iya, iya kan? Kayak main bola aja kita ya. Iya. Wah berarti saya nggak akan bisa sih pak. Selama mau nyampe 2.800 juga saya mau jadi paskibra. Kamu bisa Ben. Nggak mungkin. Jadi batunya. Saya bisa. Ini saya bisa jadi motoin paling. Yang penting ada andil di situ. Iya, yang penting ada sayanya kan. Walaupun di belakang kamera gitu. Betul. Mau nanya nih ke kalian dua ya. Ada rencana apa setelah sekolah atau setelah menjalani tugas? Misalkan tahun depan misalkan insya Allah lagi ya lebih baiknya bisa jadi pengibarnya setelah sekolah atau misalnya setelah sukses lah insya Allah menjalani tugas penting mungkin tahun depan bisa jadi lagi. Ada mimpi atau rencana ke depan nggak? Misalkan cita-cita masuk mana, PTN atau militer, ada? Boleh mulai dari Saya apa ya? Yang berkaitan berdampak ke orang-orang apa buat berdampak ke diri saya sendiri? Berdampak ke orang-orang boleh. Dampak ke orang-orang tuh kayak apa ya? Berbagi pengalaman ntar ke adik kelas 10. Berarti mau jadi mentor. Memotivasi gitu lah ibarat kata. Lebih banyak ke diri sendiri daripada. Iya boleh apa? Kalau diri sendiri target saya ntar setelah apa ya? Setelah Beres. jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan bos. Jalan-jalan ke Jogja. Dengar-dengar mau ke Bali katanya. Gak jadi. Udah Saya juga nggak jadi pak ke Bali pak kelas 11. Emang boleh jalan. Emang boleh jalan-jalan ya? boleh kan dari bupati langsung ini Bang. Oh ini mah langsung ter di. Oh pas kiberanya. Iya. Saya takut salah ngomong pak. Iya. Enggak kirain kelas 11 gitu. Kalau dari Ya lanjut aja boleh. kalau dari saya target habis itu pengen masuk PPOP, PPOP apa tuh? Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Pengen target terus dari PPOP masuk ke Popda, dari Popda ke Porprov, dari Porprov ke Popnas. Kategori atlet lari jarak jauh. Pas kibra nih Di luar lari. ke atlet. Lari. Atlet lari. Emang lari. Emang hobi lari. Kemarin saya Maraton. pas saya tes kesemaktan aja, saya alhamdulillah lari saya gede. Paling besar apa pak? Saya dapat 7 putaran, teman saya cuma bisa nyentuh 6 sama 5. 7 putaran. Lapangan Tegar Beriman. Lapangan Pakansari trek merah. Ini Rapi ini multitalentan ya, pramuka. Oke, banyak menyabet dia medali gitu kan. Di Paskibra dia di pasukan pengibar bendera kabupaten. Itu dia. Sekarang atletnya lari gitu. Paling jauh berapa kilo? Paling jauh. Pernah dari sini ke puncak sih sama pelatih. Wah sadis bro. Dari sini ke Dari puncak? sini. Dari rumah dari Citerep. Citerep ke puncak jauh pak. Tikumnya di Cimek. Crazy. Dari Citerep ke Cimek jalan kaki. Lari. Hmm? Lari. Lari. Iya. Sampai puncak. Nyampe puncak.
Ada tapi beberapa yang yang istirahat gitu Oh sambil istirahat. pastilah mati kalau nggak istirahat. Iya. Itu bisa mecahin rekor dari apa? Jogja ke Jakarta, Ben. Oh, yang lari itu. Yang jalan Oh kaki. iya, oh iya. Ah, bisa tuh. Yang jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, tapi gak jadi. Iya, kurang jauh aja. Nggak Kurang jadi. mental ya. Gak tahu. Kalau jadi gimana? Siapa tahu dia nanti Nggak, katanya sampai Bali jalan. katanya najar. Oke, balik lagi. Ya terus Itu potong ya. nggak apa-apa. Itu sih target saya sama jago berbahasa Arab sama Inggris. Soalnya kayak cita-citanya kan pengen jadi seorang taruna, kayak buat apa-apa tuh bahasa Inggris sama Arab itu emang sehari-hari. Apalagi pas di tes tuh kan yang ngetes yang pangkat-pangkat brigjen, letjen. Terus dia nanya, apa yang kamu banggakan dan mencerminkan buat kamu menjadi seorang taruna, apa bakat kamu gitu kan. Kalau misalkan cuma bakat-bakat kayak gitu kan itu udah ada kan dia di tes wawancara. Ini pas lagi di tes parade sama di tes parikokel ditanya-tanya tuh, terus biasanya kadang ada beberapa brigjen atau letjen yang bisa bahasa Arab bahasa Inggris tuh, jadi kayak ya kita harus benar-benar bisa gitu, jangan sampai kita ngebohongin mereka. Enggak. Saya mau nanya nih, Pi. Ini cita-cita kamu sebenarnya apa? Iya Pi? betul nih banyak banget nih bingung. Enggak, jangan-jangan cita-citanya damkar lagi. So, dari Iya. MTS Pramuka. Betul. Terus ke Paskibra, lari juga bahasa Arab, bahasa Inggris Iya. gitu. Nah, cita-citanya apa? Cita-cita saya pengen jadi taruna Akademi Angkatan Laut. Beda lagi, Ben. Saya bingung ini. Enggak, buat mencapai itu semua ya Tapi- itu tapi tahap-tahapannya. Iya. Keren loh gitu. Maksudnya semuanya tercapai gitu. Betul, Iya, betul. Nggak semua orang bisa. Ini sering sholat tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Emang anak pondok sejatinya, bro. Makanya kan biasa kan Paskibra itu kan mukanya itu kan gelap gitu ya karena terik matahari. Iya sendiri enggak. Sering wudu. Sering wudu. Jadi awan itu melindungi gitu. Kacau. Udah kayak di padang mas. Udah kayak di padang masyar, sering wudu. Kuncinya sering wudu teman-teman yang mau jadi paskibraka tapi tetap putih. Kita wah udah lama juga nih. Apa-apa. Ini saya penasaran nih dengan ini nih Ben. Iya nih, kita ya Dulu bener. diremehin, sekarang tegap mengibarkan bendera merah. Tagline paling mantap itu. Emang diremehinnya itu Seperti dalam hal apa sih? Iya, seperti apa? Waktu awal seleksi tuh aku tuh masih ragu kayak ikut gaya gitu. Sampai akhirnya temen tuh ngajakin tetap kayak harus ikut gitu kan. Sampai ada yang ngomong udah nggak usah ikut kalau ragu mah gitu. Ujung-ujungnya kalau ragu juga nggak bakal dapat apa-apa gitu. Itu salah satu motivasinya Iya. tuh. Dari situ Wah, ini orang remehin nih gitu ya. Dari situ bangkit, ikut seleksinya dari awal sampai akhir, sampai teman-teman yang perempuan tuh sisa aku doang. Dari banyak perempuan yang ikut seleksi kan, sampai akhirnya di akhir tuh cuma aku doang yang kesisa. Jadi kalau mau ada yang remehin, ya makan lah gini anak. Jadi Ben, Ya, kalau ada yang misalkan menyepelein itu, kita jangan marah. sepelein balik. Oh, iya betul kan? Dengan prestasi. Ah, Oke, so tahu lu gitu ya. Jadi pas awal-awalnya itu gitu kan, ya banyak orang kayak misalkan, ya Naila ini ya gak bakal keterima atau gimana gitu kan. Iya, ada pasti. Ada beberapa yang menganggap itu ya udah kamu cuman, apalagi kan dasarnya itu kan tidak ada dasar paskibra kan, Iya. dari ponpes itu kan. Keren kan. Gimana ya? Jarang orang bisa kayak gitu loh, Pak. Jarang lah. Ben ini kan dimakan Ben. Takut saya, Pak. Nanti dia masukin ke IG-nya lagi. Berarti tapi parah nggak diremehinnya tuh parah banget nggak? Enggak terlalu parah sih, cuma kadang omongannya Nusuk. nusuk ke hati ya. Ngapain sih pasti berat gitu Ya ya? kayak disepelein gitu Ben. Iya benar. Nah, Saya sering, Pak. sering Iya. nyepelein. Enggak. Iya, tapi lebih banyak nyepelein orang. Tapi memang fakta. Nggak ya, bercanda teman-teman. Oh, enggak. Maksudnya kan kalau orang biasanya kalau nggak baca ya nanggapinnya langsung kayak
wah ini orang kayak apa ya, dalam tanda kutip dibully ya dalam verbal, tapi nggak semua orang bisa dijadikan perkataan orang lain itu menjadi sebuah motivasi. Nah, pun ini pertanyaan terakhir ya. Udah hampir 1 jam nih. Emang iya? Tadi mulai jam berapa sih? So tahu banget. Belum. Hah? Wah, 34 menit kan? Iya. Oh, masih lama. Masih bisa nyeduh kopi dulu ini. Boleh, Ben. Satu. Ada gak reward gitu kan selain ke Jogja dari Pemda Kabupaten Bogor? Oh itu tuh berat tuh. Buat hati nih ngomongnya. Hati nih. Ya, gitu. Ya, Apa apa tuh? gitu rewardnya gitu? Apa tuh? Iya, kan ini ada komen nih. Dapat beasiswa gak gitu kan? Oh iya nih. Beasiswa dong Min. Pemda kasih piagam sertifikat prestasi bakal masuk PTN. Bisa. Ada paling sertifikat yang dikasih ya. Sertifikat itu. Sama mungkin PIN Duta Pancasila. Itu bisa jaminan untuk masuk PTN. Iya bisa. Bisa ada jalurnya. Tapi kalau untuk beasiswa atau misalkan itu belum ada. Belum. Ya mudah-mudahan ya Pak Bupati kita ini gitu kan mensupport ya. Ini udah keren sih Iya. Bupati Bogor gitu kan. Tapi biar lebih keren lagi gitu kan bisa mensupport ya beasiswa untuk para pasukan pengibar bendera ini yang telah berjuang untuk mengharumkan nama Kabupaten Bogor gitu. Betul sekali. Ya guys, setuju gak? Setuju. Setuju lah. Bapak Bupati mohon untung didengar ya sarannya. Mudah-mudahan ini siswa-siswi 2 ini bisa lebih menjadi mungkin kedepannya bisa jadi pengibar di Istana Negara. Amin. IKN? Di IKN? Oh IKN sekarang ya? Ya tahun depan ya mungkin IKN kan? Bukannya dipotong dananya ya? Oke balik lagi ya teman-teman. Mungkin ada satu ya. Tadi kan Bapak bilang satu lagi, saya jadi satu lagi nih. Ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik di rumah dari kalian yang mau ngikutin jejak nih menjadi pengibar bendera atau menjadi paskibra yang berprestasi? Ada nggak? Boleh lihat ke kamera ngomong, banyak yang dengerin. Apaan? Pesan untuk bagi yang mau mengikuti jejak kalian. Pesannya apa ya? ST2 ya? Nasi goreng atu. Pesannya tetap semangat, jangan apa ya? Karena omongan orang gitu kan. Iya betul. Ya toh orang kita dinafkahin sama orang tua bukan mereka. Ngapain tuh omongan mereka? Sepakat itu. Mantap. Panas. Terus apa ya? Intinya mah jalani proses. Betul. Apa sih lupa kata-katanya ya Bang? Dia mikir dulu bos. Pokoknya mah Nih. itulah gitu ya. Kemarin adalah tantangan, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tantangan, esok adalah misteri. Menyala. Ini kata-kata dari siapa? Kata-kata angkatan saya di pondok. Tagline angkatan. Kirain gitu kan mau dari apa tagline-nya itu misalkan Jalaluddin Rumi gitu kan ataupun Imam Ghazali gitu ya. Iya, tahu dari yang tagline apa jadi pas tanda kutipnya itu teman-teman angkatan di pondok. boleh. Benar. Dari Naila ada nggak? Kalau dari aku sendiri, mungkin buat adik-adik penerus di tahun berikutnya, jangan menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup. Gitu. Karena di Paskibraka ini hanya seleksinya sekali seumur hidup, jadi nggak bakal ada lagi. Gitu. Jadi semangat buat penerus selanjutnya. Mungkin emang perjuangannya emang berat, emang susah, tapi di balik itu ada hasil yang enak, yang mungkin kelihatan pas latihan tuh keras gitu kan, tapi hasilnya membuahkan yang baik. Oke, bagus nih. Iya. Ada satu lagi nih Ben. Apa nih? Satu aja lagi terus. Pertanyaan ketinggalan sih harusnya dari tadi ini. Apa? Pengen nanya kalau pelatihan di Man 1 Bogor gitu kan, yang sama pelatih Paskibra. Pelatihnya mana ya? Pembinaannya Tadinya saya mau nanya Iya. itu, cuman pembinanya kayaknya pulang. Pembinanya pulang tadi. lagi halangan gitu. Kan. Bisa Ntar video call. Kita video call aja, Pak.
Boleh. Kita video call ya, pembina kalian. Sebelum ke sana, latihan di Man 1 Bogor itu kayak gimana sih? Apakah beda? Kayak gimana tuh konsep latihan? Pasti beda dong latihan di kabupaten sama di sekolah. Bapak lagi di mana, Bapak? Bapak, saya mau nanya nih, Pak. Tolong HP-nya kemukain, Pak. Ya. Pak, saya mau nanya. Itu kalau latihannya di Mansabo ini itu seperti apa sih, Pak? Sampai bisa meloloskan peserta didiknya itu menjadi paskibraka Pengibar bendera. pasukan pengibar bendera di Kabupaten Bogor, Pak. Bismillah ya. Untuk latihannya memang lebih intens dibanding sebelumnya. Terlebih ketika mereka menjelang penyeleksian tahap tingkat kabupaten, baik itu fisik maupun PBB mereka. Selanjutnya yang bikin mereka tetap dibalik fisik itu tetap mereka butuh dukungan support mental. Jadi yang dibangun tidak hanya sekedar fisik, mental mereka pun harus dibangun. Dan alhamdulillah atas izin Allah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya muncullah mereka. Oke, udah Pak. Ya silakan lanjut lagi. Iya. Makasih Pak Lutfi. Makasih Pak Lutfi. Nah itu pembinanya tuh ya. Tuh. Pembinanya udah kayak lagi di Baghdad aja, Ben. Iya makanya sok sibuk banget. Oke. Karena waktu tadi kita waktu 40 menit ya. Hampir 40 menit. Lebih mungkin. Lebih ya? Iya, lebih. pas kita 40 menit nih. 41 menit. Iya, nanti jadinya 20 menit. Gak apa-apa, masukin aja, takut Banyak banget. yang potong, Ben. Takut banget. Ya kamu nggak apa-apa, saya kenapa-napa. Kan pertahanan kita kuat, belum kemana-mana kok, nggak ada yang viral, nggak ada kok. Dah, tutup ya. Terima kasih para penonton di rumah ataupun dimanapun kalian berada, siang atau malam ataupun pagi. Terima kasih telah menonton Kongres. Wangkong teu beres-beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Goodbye.